Industri air minum dalam kemasan tengah mengalami pergeseran arah yang signifikan. Aqua, pemain terbesar yang selama puluhan tahun dikenal konsisten dengan strategi konservatif, kini mengambil langkah yang tidak biasa. Salah satunya adalah memperluas distribusi galon PET. Padahal sebelumnya Aqua selalu mati-matian membela galon berbahan polikarbonat yang selama ini digunakannya. Selain itu, Aqua juga meluncurkan kemasan 10 liter. Sebelumnya Aqua cuma mengeluarkan kemasan kecil dan galon 19 liter. Tanpa gembar-gembor, perubahan ini berjalan senyap, menyasar wilayah dengan daya beli menengah ke atas. Di saat yang sama, pesaing terus bergerak agresif. Le Mineral dengan galon sekali pakai, Clio dengan galon PET isi ulang, dan sejumlah brand lokal lain muncul dengan diferensiasi masing-masing. Kompetisi tidak lagi bersifat vertikal, tapi menyebar ke banyak arah dengan pendekatan yang makin beragam. Perubahan ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah keputusan Aqua meninggalkan pola lamanya merupakan langkah strategis yang cerdas atau justru blunder yang merusak identitasnya sebagai pemimpin pasar? Ada apa dengan Aqua? Tanpa babi bu, tiba-tiba mereka jualan dengan galon baru. Di berbagai swalayan di wilayah Jabodetabek, kini kita bisa melihat galon Aqua berbahan PET. Bukan lagi galon berbahan polikarbonat. Padahal sebelumnya mereka mati-matian membela galon polikarbonat. Bahkan mereka selalu meyakinkan publik galon yang mereka pakai aman, bebas dari bahan dan cemaran kimia. Bukan itu aja, sekarang Aqua pun juga jualan galon kemasan 10 liter. Langkah Aqua tersebut mencerminkan ada pendekatan baru. Mereka melakukan perubahan dengan senyap dan diam-diam. Ini tidak biasa dilakukan Aqua sebagai penguasa pasar. Kini mereka bahkan terkesan seperti follower. Sebab yang selama ini terus berkampanye mengunggulkan pemakaian galon PET yang bebas BPA adalah Le Mineral dan Clio. Kenapa Aqua mengganti galonnya? Apakah karena dipicu regulasi BPOM soal label BPA pada galon polikarbonat? Atau khawatir dengan sikap masyarakat yang sudah makin aware soal bahaya BPA? Lalu kenapa pergantian itu dilakukan diam-diam? Apakah ini langkah strategis yang cerdas atau justru blunder yang akan merusak jati diri sang pemimpin pasar? Ada dua langkah penting yang dilakukan Aqua belakangan ini. Pertama, mereka menggunakan galon berbahan PET. Ini perubahan signifikan sebab puluhan tahun Aqua hanya menggunakan galon polikarbonat. Meskipun pemakaian galon berbahan PET sebenarnya sudah mereka gunakan sejak 2019, tapi terbatas hanya di Bali dan Sulawesi Utara. Nah, sekarang diperluas ke Jakarta dan Jawa Barat. Wajar kalau kemudian konsumennya bertanya-tanya. Bisa jadi langkah Aqua dipicu oleh terbitnya peraturan BPOM April 2024, sebab di situ disinggung soal pemasangan label bahaya BPA pada galon polikarbonat. Label tersebut bisa menyadarkan konsumen Aqua bahwa selama ini mereka minum dari kemasan yang mengandung BPA. Dalam jangka panjang, itu bisa berdampak pada kesehatan. Kedua, belakangan Aqua meluncurkan kemasan 10 liter. Ini adalah terobosan untuk mengisi celah yang lama dibiarkan kosong. Tapi yang jadi sorotan sebetulnya bukan hanya soal kemasan baru, melainkan soal pendekatan baru. Sebab biasanya Aqua hanya melakukan penyegaran desain atau inisiatif keberlanjutan, tidak mengumat format dasarnya. Sekarang mereka justru mengutak-atik hal yang paling fundamental, yaitu bentuk dan ukuran produk. Maka di sini kita melihat ada perubahan arah, sekaligus sinyal bahwa Aqua sedang merespon pasar dengan cara yang berbeda. Cara Aqua melakukan perubahan berbeda dari biasanya. Tidak ada pengumuman, tidak ada iklan televisi. Bahkan sekedar baliho pun nggak ada. Juga tidak ada edukasi sebelumnya. Tiba-tiba aja galon PET muncul di rak-rak penjual, ditawarkan oleh distributor lokal atau di aplikasi pemesanan. Jadi perubahan ini dilakukan begitu saja, senyap nyaris tanpa suara. Padahal untuk brand sekelas Aqua, perubahan produk biasanya dikawal kampanye besar. Hal menarik lainnya adalah soal penyebaran galon PET. Ternyata penyebarannya belum merata, sementara hanya beredar di kawasan urban, terutama yang dihuni konsumen menengah ke atas. Jakarta Selatan, Depok, dan sebagian Bandung sudah kebagian. Tapi belum tersedia di kota-kota sekunder atau kawasan yang lebih heterogen secara ekonomi. Kesannya penggunaan galon PET belum ditujukan untuk semua segmen pasar. Dengan perubahan itu, kini Aqua dianggap sudah mengikuti langkah para pesaingnya. Kita tahu Le Mineral sudah lama memasarkan galon sekali pakai berbahan PET. Jadi galonnya selalu baru. Begitu juga dengan Clio. Sejak 2010-an mereka memperkenalkan galon PET guna ulang, lengkap dengan teknologi penyaringan yang diklaim unggul. Selain itu, Le Mineral sudah lama memasarkan kemasan 5 liter, sedangkan Clio 6 liter. Memang Aqua nggak ikut-ikutan menjual kemasan di ukuran tersebut, tetapi mereka memperkenalkan kemasan 10 liter. Aqua telah menggunakan kemasan ukuran sedang.
Berarti Aqua telah membuka ruang baru bagi pilihan konsumen. Untuk memahami perubahan strategi Aqua, kita perlu melihat dinamika kekinian yang terjadi di industri air minum dalam kemasan. Bertahun-tahun, Aqua berdiri kokoh di puncak pasar. Rata-rata rumah dan kantor hanya memakai satu jenis air galon berwarna biru berbahan polikarbonat. Tapi perlahan-lahan situasinya berubah. Di rak-rak toko, di dispenser rumah, maupun di kantor-kantor sudah muncul galon bening, lebih ringan dan juga transparan dengan berbagai merek. Aqua menyadari kehadiran banyak pesaing dengan strateginya masing-masing. Misalnya Le Mineral, mereka muncul langsung memakai galon PET sekali pakai, tanpa cuci ulang dan galonnya selalu baru. Tidak heran jika mereka membawa pesan kuat soal kebersihan, kemasan segar, dan citra higienis. Mereka masuk ke pasar langsung lewat toko-toko retail modern, lalu merangsek masuk ke konsumen yang menginginkan kepraktisan. Clio juga terus bergerak. Sejak awal mereka memakai galon PET yang bisa dipakai ulang. Galonnya lebih ringan, lebih mudah diangkat, dan lebih enak dilihat. Airnya diklaim murni lewat proses penyaringan canggih. Identitas dan citra seperti itu dibangun terus secara konsisten. Aqua tidak hanya melihat dua merek itu, sebab sudah begitu banyak merek lain yang bermunculan. Ada yang muncul dengan menawarkan harga lebih murah, ada pula yang fokus membawa pesan kesehatan. Yang lain, ada yang mengandalkan distribusi lokal, menyasar komplek perumahan, kantor, atau apartemen. Sementara itu, yang lainnya lagi bergerilya lewat media sosial. Bahkan ada yang langsung hadir dengan menawarkan bundling galon dan dispenser. Jadi masing-masing muncul dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, situasi itulah yang mendorong Aqua bergerak. Diam-diam, mereka menyebarkan galon PET ke wilayah-wilayah kunci. Gak banyak bicara, tapi sebenarnya terlihat. Pada saat yang sama, mereka juga merilis kemasan 10 liter. Mereka mencoba peruntungan dengan kemasan ukuran baru yang tidak pernah ada dalam portfolionya. Perubahan strategi adalah respon Aqua terhadap dinamika industri air minum dalam kemasan. Namun, ada kesan perubahan itu dipicu antara lain oleh terbitnya Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2024. Isinya antara lain mewajibkan produsen mencantumkan label peringatan tentang bahaya zat bisphenol A atau BPA pada galon berbahan polikarbonat. Regulasi tersebut memang tidak melarang, tetapi berdampak pada persepsi publik terhadap keamanan galon polikarbonat. Sebetulnya BPA bukan isu baru. Isu ini naik lagi setelah European Food Safety Authority menurunkan ambang batas paparan BPA secara signifikan pada 2023. Keputusan EFSA memperkuat kekhawatiran tentang dampak jangka panjang BPA terhadap kesehatan. Kemunculan regulasi BPOM menjadi alasan logis bagi Aqua untuk memperluas distribusi galon berbahan PET. Apalagi konsumen di pasar sudah berubah sikap. Banyak yang semakin condong memilih produk bebas BPA. Buktinya pada tahun 2022, pangsa pasar galon PET meningkat dari 6 menjadi 8%. Kenaikan tersebut didorong oleh kesadaran konsumen tentang kesehatan, terutama para ibu rumah tangga yang semakin memilih produk berbahan aman bagi kesehatan. Ketika memilih botol susu bayi misalnya, mereka berusaha memilih botol bertuliskan BPA free. Botol tersebut memberikan rasa aman. Para bayi tidak terpapar senyawa kimia yang berbahaya. Tren itulah yang cepat disikapi oleh produsen lain. Gak heran jika posisi Le Mineral dan juga Clio semakin kuat di pasar. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat juga bergeser. Tidak sedikit konsumen yang mencari kemasan ringan dan lebih praktis, terutama untuk kebutuhan harian, aktivitas luar ruangan, atau hunian dengan ruangan yang terbatas. Segmen ini sudah lebih dulu digarap merek-merek seperti Crystalline, Amidis, dan juga Clio. Mereka menyajikan galon ukuran 5 hingga 6 liter. Aqua akhirnya ikut menggarap segmen ini dengan meluncurkan produk 10 liter. Dengan ukuran tersebut, Aqua berupaya memenuhi kebutuhan fleksibel dengan volume sedang, sekaligus menandai adanya pembaruan pada lini produknya. Banyak yang menilai langkah Aqua adalah adaptasi terhadap tren sekaligus tekanan pasar. Namun Aqua menegaskan bahwa strategi tersebut tidak terlepas dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Pernyataan resmi mereka menyatakan sekitar 70% operasional Aqua masih berfokus pada penggunaan kemasan guna ulang. Sedangkan untuk galon PET itu adalah inovasi untuk memperluas akses, menjaga kualitas air, dan sejalan dengan nilai-nilai lingkungan yang dipegang. Namun sebetulnya ada yang menarik di balik peluncuran kemasan 10 liter. Sebab kemasan ini bertolak belakang dengan sikap Aqua. Selama ini mereka tidak menggunakan galon sekali pakai karena alasan tidak mau ikut mencemari lingkungan. Tapi bukankah kemasan 10 liter menggunakan kemasan sekali pakai? Nah, jadi gimana tuh dengan isu lingkungan yang digaungkan selama ini?
Bisa jadi keputusan meluncurkan kemasan 10 liter merupakan respon Aqua terhadap Peraturan Menteri KLHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang membatasi penggunaan kemasan minuman bervolume kurang dari 1 liter pada tahun 2030. Hasil studi Net Zero Waste Management Consortium memang menemukan bahwa limbah plastik terbanyak ternyata bukan galon, melainkan kemasan kecil seperti saset dan gelas plastik. Sampah jenis ini jauh lebih banyak ditemukan dibandingkan galon bekas. Sebelumnya, Aqua seakan tidak bergeming terhadap peraturan ini. Cupnya terus bergelimang di mana-mana. Kini, sepertinya produsen raksasa ini berubah pikiran. Sementara itu, para pesaing terus bergerak. Clio menguatkan diferensiasi produknya. Mereka menarasikan produknya sebagai air murni ber-TDS rendah, diproses dengan teknologi nanofilter. Dilengkapi galon PET, Clio mengamankan posisi di segmen konsumen yang makin sadar terhadap aspek keamanan air minum. Ekspansi mereka juga cukup sistematis. Clio memperluas distribusi ke berbagai daerah sambil menjaga keseragaman kualitas produknya. Pendekatan Le Mineral berbeda. Sebelumnya mereka fokus pada aspek kesehatan kemasan. Nah, kini Le Mineral membangun koneksi emosional dengan konsumennya. Mereka menggandeng atlet dan artis ternama untuk menguatkan narasi gaya hidup sehat. Mereka hadir dengan kemasan berbagai ukuran seperti 5 dan 15 liter. Mereka juga memperkuat distribusi di retail dan di kanal daring. Ada faktor lain yang turut membentuk strategi Aqua. Itulah dinamika opini publik. Kita ingat kampanye boykot di media sosial. Ini berdampak pada preferensi konsumen. Walaupun Danone Indonesia berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak berafiliasi dengan pihak tertentu, namun sebagian konsumen sudah kadung berpaling pada kompetitor. Hasil survei Good Stats pertengahan tahun 2024 menunjukkan Le Mineral menjadi pilihan utama mereka yang beralih dari produk-produk yang diboikot. Fenomena boikot juga mendorong merek lokal naik kelas. Kristalin, Pristine, Club, dan Amidis mulai mencuri perhatian. Mereka bergerak dengan strategi yang lebih fleksibel, harga bersaing dan distribusi yang menjangkau pasar-pasar daerah. Belum lagi ribuan produsen kecil dan menengah yang mengisi sekitar 28% pasar AMDK. Mereka bergerak cepat, menawarkan keunikan lokal, serta kedekatan emosional dengan para konsumennya. Data Asparminas menunjukkan pertumbuhan pemain lokal di segmen galon naik 4% pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan produsen besar justru mulai stagnan. Kondisi ini membuat para pemain baru bisa mengisi ruang yang selama ini dimonopoli merek-merek besar. Mereka mengandalkan inovasi produk, pendekatan distribusi yang lincah, dan kemampuan membaca selera konsumen lokal. Aqua memang masih memimpin pasar. Di tahun 2023, pangsanya masih 50%. Namun kini penantangnya lebih beragam. Tidak hanya dua nama besar seperti Le Mineral dan juga Clio, tapi juga puluhan brand lokal yang terus bertumbuh. Dalam konteks inilah kita melihat bahwa perubahan strategi Aqua adalah bagian dari penyesuaian terhadap landscape yang baru. Ini bukan sekedar reaksi. Ini adalah langkah untuk bertahan dan tetap memimpin di tengah pergerakan peta persaingan. Keputusan Aqua mengadopsi galon PET dan merilis kemasan 10 liter punya sisi positif. Kini mereka terlihat lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, khususnya regulasi BPOM. Aqua juga lebih selaras dengan tren konsumen yang semakin peduli dengan kemasan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, kehadiran kemasan sedang menambah portfolio produknya. Nah, dalam konteks persaingan, keputusan tersebut adalah sinyal bahwa Aqua tidak lagi santai di puncak. Mereka harus selalu siap bermain di arena yang dinamis dan cepat berubah. Di sisi lain, ada risiko bagi citra Aqua. Beralihnya ke galon PET bisa menimbulkan persepsi bahwa Aqua sedang mengekor. Aqua tidak lagi memimpin inovasi seperti biasanya. Perubahan ini juga berpotensi menimbulkan pertanyaan dari konsumen loyal soal arah dan posisi Aqua ke depan. Jika tidak dikelola dengan narasi yang kuat, transisi ini bisa terbaca bukan sebagai perbaruan strategi, melainkan sebagai respon defensif terhadap tekanan eksternal. Pelajaran pertama dari langkah Aqua mengingatkan kita bahwa pasar tidak bisa dilawan. Pasar hanya bisa ditunggangi. Kekuatan sebuah merek diuji ketika preferensi konsumen mulai bergeser. Konsumen kini lebih vokal, lebih sadar, dan lebih cepat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersebar luas. Mereka mengikuti isu kesehatan, kenyamanan, hingga keberlanjutan. Yang kedua, Aqua menunjukkan bahwa pemain terbesar tetap harus responsif terhadap perubahan. Dalam konteks bisnis, sikap responsif biasanya diasosiasikan dengan startup atau pemain baru. Tapi Aqua menunjukkan bahwa perusahaan mapan pun harus adaptif dan berani keluar dari pola lama. Mereka nggak menunggu pasar menjauh. Mereka masuk ke ruang baru sebelum kehilangan pijakan.
Ketiga, langkah Aqua bisa jadi kabar baik sekaligus buruk bagi para pesaingnya. Pada satu sisi, masuknya Aqua ke ranah galon PET dan kemasan sedang memvalidasi strategi yang lebih dulu diambil para pesaingnya. Berarti arah mereka selama ini benar dan berhasil menekan pemimpin pasar. Sampai Aqua dianggap sebagai followers. Tapi di sisi lain, diferensiasi yang jadi keunikan mereka bisa tergerus oleh kehadiran Aqua di arena tersebut. Maka mereka harus memikirkan ulang strategi masing-masing. Pada akhirnya, lihatlah perubahan arah pasar dari mereka yang selama ini diam, tapi tiba-tiba mengikuti lawan. Pemain sebesar Aqua akhirnya masuk ke wilayah yang dulu mereka hindari. Ini pertanda bahwa landscape industri sudah benar-benar bergeser. Pertanyaannya, apakah strategi diam-diam Aqua bisa mempertahankan posisi mereka sebagai pemegang arah industri? Kita akan lihat nanti.